ketika malam Jumat, di mana Alif baru saja pulang dari yasinan kelompok dari RT setempat. Ia pun menuju jalan ke rumah dengan jalan kaki sendirian. Namun apa yang ia lihat? Ada bola api terbang mengelilingi kontrakan tempat ia mengontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih mau mengklik video dari channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu akan sangat membantu channel ini untuk lebih berkembang lagi. Nah, sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan berikan sedikit gambaran cerita apa yang saya bawakan pada episode kali ini, yaitu tentang santet, di mana cinta ditolak, santet pun bertindak. Untuk cerita lebih lanjutnya lagi, simak terus cerita yang saya akan bawakan ini, dan cerita horor kita mulai. Selesai sudah sholat maghrib di masjid itu dan para jamaah telah keluar dan pulanglah ke rumah masing-masing. Dan Alif, sebut saja nama laki-laki adalah Alif. Alif pulang ke rumahnya, di mana cuaca pada malam itu tidak ada angin sama sekali. Dan tubuh Alif mengalami keringat yang teramat sangat karena ia sangat gerah. Sepanjang ia jalan ke rumah, ia hanya sendiri saja. Atau sedikit lagi ia menjelang sampai ke rumah, tiba-tiba hujan turun dengan sangat derasnya. Ia pun segera berlari ke rumahnya. Baru saja ia membuka pintu dan hujan itu pun tiba-tiba berhenti. Entah apa yang terjadi pada malam hari itu. Namun Alif tidak berpikir yang aneh-aneh. Ya, mungkin saja hujan lewat. Sedikit gambaran, Alif ini tinggal bersama dengan istrinya. Ia adalah pengantin baru, yaitu baru saja menikah kurang lebih 2 minggu ini, di mana ia mengenal dengan istrinya ini hanya sekitaran 2-3 bulan terakhir. Selama 2-3 bulan terakhir itu pun ia tidak berpacaran, namun ta'aruf. Hingga akhirnya ia pun disetujui oleh keluarga si istri. Akhirnya ia pun menikah. Selama 2 minggu terakhir ini hubungan mereka sangat harmonis. Walaupun hubungan mereka ini belumlah seperti suami istri pada umumnya. Karena sifat-sifat asli dari istrinya ataupun sifat Alif, itulah yang membuat mereka beradaptasi satu sama lain. Lalu ia mengucapkan Assalamualaikum, namun tidak ada jawaban dari istrinya. Ia pun mencari istrinya, Umi, namun istrinya tidak ada. Ia membuka kamarnya, namun tidak ada istrinya. Terus ia mencari lagi ke dapur dan ke toilet, sama saja tidak ada istrinya. Padahal sebelum ia pergi sholat maghrib, ia sudah bilang sama istrinya, jangan pergi dulu kemana-mana, tunggu abang pulang. Lalu tiba-tiba hordeng dari kamarnya itu mengeluarkan suara. Iya, suara istrinya. Bang, ada apa? Bingung. Ali pun bingung karena padahal barusan tadi ia melihat tidak ada satupun orang atau istrinya di dalam kamar. Ia pun segera menuju ke kamar tidur, di mana hanya kepala istrinya saja yang nongol. Istrinya bilang, ada apa bang? Enggak, tadi kamu aku cari enggak ada. Aku di dalam kamar kok. Lalu istrinya pun menutup hordengnya. Alif pun berjalan ke kamar tidurnya. Ia singkaplah hordeng itu. Namun apa yang ia lihat? Ternyata tempat tidurnya kosong. Ya, kamarnya kosong. Istrinya tidak ada. Ia bingung, kenapa ini? Tiba-tiba Umi baru saja masuk ke dalam rumah. Sontak Ali pun kaget dan ada rasa takut. Ia pun keluar dari kamarnya dan melihat istrinya memang ada di depan. Ia pun dilanda rasa bingung dan rasa takut. Ketika istrinya ada di depan pintu, Ali pun bilang, Dek, tadi bukannya kamu di dalam kamar tidur? Enggak kok. Ini tadi Umi belanja bahan-bahan dapur karena bumbu dapur sudah habis. Setelah ia mendengarkan penjelasan dari istrinya, ia pun hanya mengangguk saja. Walau tampak wajah yang sangat cemas di hadapan Umi. Umi pun sontak bertanya karena ia sangat peka. Karena juga Alif ini tidak pernah menampakkan wajah yang seperti ini. Ada apa bang?
kenapa kamu seperti orang yang khawatir atau seperti orang cemas? Enggak kok. Lalu Alif pun kembali masuk ke kamar tidur. Walau sebenarnya Alif masih ada rasa takut. Padahal selama ia ngontrak di rumah itu tidak ada sama sekali gangguan-gangguan seperti ini. Disusul dengan Umi, mereka pun masuklah kamar tidur. Seperti halnya selama 2 minggu terakhir, mereka itu seperti berbincang dulu, ya saling mengenal untuk lebih dekat lagi, karena hubungan sama istri itu adalah hubungan yang sehidup semati kalau bisa, dan selamanya sampai tua. Singkat cerita, malam itu pun berlalu. Ketika pagi hari, seperti biasanya, Umi memasak untuk memberikan sarapan kepada suaminya. Dan tak lama kemudian, Ali pun izin pamit untuk pergi bekerja. Setelah kejadian semalam, selama 1 minggu setelahnya, tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti itu. Karena itu adalah kejadian pertama kali. Namun ketika malam Jumat, di mana Alif baru saja pulang dari yasinan kelompok dari irtis tempat, ia pun menuju jalan ke rumah dengan jalan kaki sendirian. Namun apa yang ia lihat? Ada bola api terbang mengelilingi kontrakan tempat ia mengontrak. Ia melihat sangat jelas bola api itu terus berkeliling dengan pelan. Ia pun mengucapkan astagfirullahalazim. Ini ada apa ya Allah? Lalu ia pun berlari, takut ada apa-apa dengan istrinya. Ia segera membuka pintu dan istrinya saat itu sedang duduk menonton TV. Dengan napas yang sedikit tersengal, dengan wajah yang sangat cemas, ia bertanya kepada Umi, "Umi, kamu tidak kenapa-kenapa?" "Tidak apa-apa, emang kenapa?" "Nanti aku jelaskan, tapi tunggu keadaan sudah agak tenang." "Ya sudah, kalau begitu abang ganti dulu bajunya, ada yang mau Umi ceritakan." Setelah Alif mengganti pakaiannya, ia pun pergi menuju Umi yang duduk sambil menonton TV. Ia bertanya, "Apa yang mau kamu ceritakan, Di?" Umi pun tanpa basa-basi, ia pun menceritakan masa lalunya. Di mana masa itu Umi adalah wanita yang sering gonta-ganti pacar. Ya, Umi sebelum ia berhijab dan bertaubat, lebih tepatnya sudah insaflah untuk gonta-ganti pacar. Ia pun menceritakan bahwa sebelum ia mengenal Alif atau 2 minggu sebelum ia mengenal Alif, ia pernah menolak laki-laki yang sangat tergila-gila dengan dirinya bertahun-tahun lamanya. Ia sering diganggu dan saat itu ia bisa keluar dari gangguan itu karena ia sudah pindah rumah bersama dengan keluarganya. Namun setelah berapa lama, tiba-tiba laki-laki itu tahu di mana tempat tinggal Umi dan di mana saat itu hari menjelang pernikahan mereka berdua. Umi pun menceritakan satu persatu kejadian sampai di mana 1 minggu menjelang hari pernikahannya, laki-laki itu datang sambil mengucapkan, "Kamu mau menikah ya?" "Iya," ucap Umi dengan lantang, karena ia sudah sangat kesal dengan laki-laki ini yang terus mengejarnya. Padahal Umi sudah menolak laki-laki itu sudah dengan cara yang sangat-sangat halus. Namun karena memang laki-laki ini yang sudah memang tergila-gila oleh cinta, ia tidak mau menerima penolakan itu. Dan terlontarlah sumpah atau janji di mana kelak kalau kamu menikah, hubungan kamu dengan suamimu tidak akan pernah baik-baik saja. Kamu akan mendapatkan banyak malapetaka. Karena hati Umi yang sudah sangat gedek dengan laki-laki ini, ia pun menghiraukan saja. Masa bodoh lah ucapan orang itu. Belum selesai Umi menceritakan tentang laki-laki itu, tiba-tiba di dapur penuh dengan riuh gemuruh, di mana ada gelas yang pecah dan piring yang dilempar ke sana kemari. Mereka pun panik, langsung berdiri dari tempat duduknya dan berlari ke arah dapur. Dan apa yang mereka lihat? Iya, dapur sudah sangat berantakan. Mereka berdua saling bertatapan, bergidik ngeri, dan Alif bilang, "Jangan-jangan ini gangguan dari yang kamu ceritakan tadi." "Mungkin saja, Bang." Lalu mereka pun berlari ke dalam kamar dan mengunci kamarnya. Karena rasa takut yang teramat sangat, Umi menangis dalam diam. Alif menenangkannya, namun padahal Alif juga sangat takut. Jantungnya pun berdebar sangat kencang. Alif pun bilang kepada Umi, "Kamu jangan takut, kita berdoa saja. Tuhan ada, Ia akan menolong kita."
Baru saja mereka mengucapkan kata bismillah satu sama lain, tiba-tiba pintu kamar mereka digedor sangat kencang sampai membunyikan suara yang sangat besar. Umi semakin panik, Ali pun ikut panik, dan terdengarlah suara riuh gemuruh, TV yang dibesarkan volumenya, dan barang berterbangan terdengar jelas oleh mereka. Gangguan itu sangat gila-gilaan. Padahal rumah Alip dan tetangganya itu tidak jauh. Harusnya jika dengan suara seperti itu, tetangganya pun notice sebenarnya. Namun entah apa yang terjadi, seolah-olah tetangga mereka itu seperti tuli. Sedangkan Alip dan Umi sangat panik. Mereka sampai lupa dengan doa-doa mereka. Lalu Alip bergegas mengambil handphonenya, mencoba untuk menelpon siapa saja, entah itu teman dekat ataupun keluarga istrinya. Gagang pintu kamar mereka terus digoyang-goyangkan seperti ada orang yang mau masuk. Dan barulah keluar dari suara sesuatu yang mengganggu mereka. Seperti ini. Seperti janjiku, kamu tidak akan mengalami hidup yang baik-baik saja. Kamu akan terus saya ganggu. Alip dan Umi kembali bertatapan dan mengangguk. Mereka tahu ini adalah ulah dari orang yang terus mengejar Umi selama ini. Keadaan semakin buruk di mana listrik mereka pun padam. Pandangan mereka gelap. Alip langsung menghidupkan senter dari handphonenya. Namun apa yang ia lihat? Sosok itu sudah berada tepat di hadapan mereka. Sosok itu berbentuk seperti kuntilanak, namun suaranya laki-laki, berpakaian jubah berwarna merah dan ada tanduk di atas keningnya. Lalu mengatakan, Ini baru permulaan. Setelah ini, jangan harap hidup kalian akan tenang. Dan tiba-tiba senter dari handphone Alip mati. Diiringi dengan suara Umi yang berteriak sangat kencang sampai memekakan telinga Alip. Dan mereka pun pingsanlah berdua. Kini pagi menjelang. Mereka pun tersadar dengan sendirinya melewati sholat subuh. Ya, jam sudah menunjukkan jam 6:30 pagi. Alip dan Umi masih dengan rasa takut yang sama. Alip bertanya dan Umi pun menjawab, sepertinya kita pingsan, Bang. Ya, ini bagaimana, Bang? Ya sudah, kamu harus tenang. Tapi aku gak berani di rumah sendirian, Bang. Nanti setelah Abang selesai mandi, Umi akan Abang bawa ke rumah orang tua Umi. Mengungsi dulu kita. Ya, Bang. Singkat cerita, mereka pun sudah sampailah di rumah orang tua Umi, menceritakan kejadian apa yang terjadi pada malam hari itu. Kronologis semuanya diceritakan penuh, dan orang tua Umi mendengar dengan sangat seksama. Ia hanya mengangguk-mengangguk saja, menandakan ia mengerti dan percaya dengan cerita kedua orang ini. Ayah Umi pun berkata, kalian berdua untuk sementara tinggal saja dulu di sini. Jangan sesekali mampir ke rumah itu. Takutnya nanti kalian kenapa-kenapa sampai keadaan tenang. Karena setelah ini ayah akan menemui orang yang paham dengan hal-hal seperti ini. Dan mereka berdua pun hanya mengangguk saja setuju, karena memang itulah jawaban yang ingin mereka dengar. Ketika sore hari di mana Alip sudah pulang dari tempat kerjanya, di mana ayah mertuanya sedang duduk santai sambil ngopi dan merokok. Ia bertanya, "Ya, bagaimana? Apakah bisa duduk dulu sini?" Mertua Alip pun menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan jawaban dari mertuanya itu sangat membuat shock Alip. Karena jawabannya itu tidak enak didengar. Sebenarnya gangguan ini tidak serta-merta akan hilang setelah satu kali orang pintar ini memblokir tujuan-tujuan santet ini. Iya, Umi adalah tujuan santet dari laki-laki yang mengejar Umi. Lantas bagaimana ya? Ya, orang pintar itu memberikan ayah jimat untuk dipakai Umi sebagai kalung agar sebagai penangkal gangguan itu tidak terus mengganggu.
Walaupun mungkin ke depannya, ketika makhluk itu sudah sangat kuat, penangkal itu pun tidak akan ada gunanya. Jadi sampai saat itu, orang pintar itu akan terus mencari gimana santet itu bisa hilang, lenyap, tidak lagi mengganggu kalian berdua. Jawaban dari ayah mertuanya tidak membuat Alif merasa sangat lega. Masih ada rasa khawatir, walaupun tinggal menunggu waktu sampai Umi dan dia kembali diganggu. Kalau kalian ingin pulang, pulang saja. Untuk sementara ini tidak akan ada gangguan lagi. Namun Alif tidak berani pulang karena ia yakin Umi pasti masih sangat takut. 1 minggu setelah perbincangan itu, mereka berdua masih tinggal di rumah orang tua Umi, menunggu apakah benar tidak ada kejadian-kejadian itu. Walaupun hampir setiap malam, di mana ketika jam 1 dini hari, seringkali terdengar gedoran-gedoran kecil di pintu utama rumah dari ayah mertua Alif. Itulah yang membuat alasan bahwa penangkal ini hanya bisa menangkal tidak sampai 100%. Dan gangguan itu akan terus ada, sehingga mereka belum berani pulang. Dan gangguan itu berhenti ketika sudah azan subuh. Setelah sekian lama, Umi dan Alif kembalilah ke kontrakan itu hanya sekedar untuk mengambil pakaian dan atribut-atribut yang mereka butuhkan nanti. Baru saja mereka membuka pintu kontrakan itu, apa yang mereka lihat? Semua barang yang ada di rumah itu hancur berantakan, bahkan di kamar sekalipun. Walaupun mereka sudah menduga bahwa pemandangan ini memang akan mereka lihat, namun tidak ingin lama-lama, mereka mengambillah pakaian dan atribut-atribut yang mereka butuhkan. Tak terasa setengah tahun pun berlalu, di mana masa kontrakan dari rumah Alif itu sudah mau habis, dan mereka pun diberikan 2 pilihan. Apakah akan tetap kembali ke rumah kontrakan itu atau tidur di rumah mertua. Karena masih hampir setiap malam pintu mereka itu digedor-gedor pelan oleh sesosok makhluk itu. Karena masih ada gangguan-gangguan seperti itu, mereka pun memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Kini semua barang-barang mereka yang ada di kontrakan itu sudah dipindahkan seutuhnya ke rumah orang tua Umi, dan cerita pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang masih menonton sampai di detik ini. Bagaimana ceritanya? Seharusnya kalau cinta ditolak, ya sudah, cari lagi yang lain. Jangan malah menyantet, seolah-olah seperti hanya satu saja wanita atau laki-laki yang kalian sukai. Padahal masih sangat banyak kesempatan-kesempatan untuk mencari orang yang sangat tepat untuk pasangan kalian. Sebelum saya tutup video ini, kembali lagi saya akan mengingatkan, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya yang lebih mencekam lagi dan lebih epic lagi. See you.